Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Kusuma Ramadan dengan NIM 1915040086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sejarah dan landasan teoritis dari 3 alat ukur atau alat tes. Yang pertama alat tes Wechsler, yang kedua alat tes PM, yang ketiga alat tes IST. Selanjutnya, sejarah dari alat tes Wechsler. Alat tes ini diperkenalkan oleh David Wechsler pada tahun 1939 dan digunakan untuk mengukur intelijensi orang dewasa atau yang kita kenal dengan WBIS atau bisa disebut juga dengan Wechsler Bellevue Intelligence Scale. Dan pada tahun 1949, David Wechsler mengembangkan skalanya untuk anak-anak yang diberi nama WISC atau bisa dikenal juga dengan Wechsler Intelligence Scale for Children. Dan pada tahun 1974, ia melakukan revisi berganti namanya menjadi WISCR. R-nya artinya revised. Dan pada tahun 1981, diganti lagi namanya menjadi WISE atau yang kita kenal dengan Wechsler Adult Intelligence Scale. Selanjutnya itu ialah teori dari alat tes ini. Alat tes ini terdiri dari 11 subtes yang mengukur kemampuan yang berbeda-beda. Mengukur kemampuan verbal dan performansi. Kemampuan verbal seperti hitungan, mencari persamaan, rentang angka, mencari pengertian, mencari informasi, dan pembendaharaan kata. Dan sedangkan kemampuan performansinya seperti simbol angka, melengkapi gambar, rancangan balok, dan mengatur gambar dan merakit objek. Selanjutnya kita alat tes PM. PM itu sendiri adalah Progress Matrix. Pada tahun 1936, John Curly Raven membuat tes kecerdasan yang dikenal dengan sebutan PM atau Progress Matrix. Tes ini awalnya digunakan untuk mengukur kemampuan, salah satunya kecerdasan. Awalnya digunakan pada zaman perang dunia guna merekrut dan menyeleksi calon tentara. Teori alat tes PM. Alat tes ini dikenal dengan sebutan tes kecerdasan berupa pilihan ganda yang terdiri atas penalaran abstrak. Dalam setiap tes, subjek diminta untuk mengidentifikasi item yang hilang dengan melengkapi pola. Tes ini biasanya diberikan kepada usia 5 tahun hingga dewasa, yang terdiri atas 60 soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Alat tes PM ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu standar Progress Matrix yang digunakan untuk mengukur intelijensi segala usia, dari jenjang anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai lansia. Yang kedua itu CPM. CPM yaitu Color Progress Matrix yang dirancang untuk anak-anak atau orang-orang yang kesulitan dalam belajar. Sedangkan yang ketiga itu Advanced Progress Matrix. Biasanya digunakan kepada orang-orang dewasa atau remaja yang kecerdasannya di atas rata-rata. Selanjutnya yaitu sejarah alat tes IST atau Intelligence Structural Test. Dikembangkan oleh Rudolf Taylor pada tahun 1953, digunakan pada usia 14-60 tahun. Dan pada tahun 1955, rentang subjeknya diperluas jadi umur 13-60 tahun. Dan pada tahun 1970, tidak banyak perubahan, hanya merubah rentang subjek saja menjadi 12-60 tahun. Dan pada tahun 2000-an, tidak terdapat soal kalimat pada soal hitungan. Dan pada 2000 revisit, terdapat perkembangan dan perubahan subtes. Teori alat tes ini. Alat tes ini dikembangkan oleh Rudolf pada tahun 1993. Menurut Rudolf, intelijensia ditanggapi sebagai struktur tersendiri di dalam struktur keseluruhan manusia. IST terbagi atas 9 subtes yang masing-masing memiliki cara pengerjaan dan dibatasi oleh waktu-waktu yang berbeda-beda. IST ini dapat digunakan secara klasikal atau individual, dan hasil IST berupa grafik atau berupa angka. IST itu terdiri atas 9 subtes. Yang pertama yaitu SE atau Sat Ergänzung
melengkapi kalimat yang gunanya untuk menilai kemampuan kemandirian si orang yang akan dites. Yang kedua itu WA atau juga word toast wall atau mencari kata yang berbeda-beda, berguna untuk mengukur kecepatan subjek dalam menangkap atau menyerap maksud dari inti pokok dari suatu perintah. Yang ketiga itu AN atau dengan bahasanya itu analogian atau persamaan kata, guna untuk mengukur kemampuan proses berpikir yang mencakup analisis. Yang keempat itu GE atau disebut juga dengan Gemeinsamkeiten, mencari kata mencakup dua pengertian, untuk mengukur analisa secara logis. Sedangkan yang nomor 5 itu RA atau Rechenvorgaben, artinya hitungan sederhana, guna untuk mengukur perhatian atau konsentrasi dan kemampuan mengingat. Yang keenam itu ZR atau dikenal juga dengan Zahlerehen atau deret angka, guna untuk mengukur kemampuan memecahkan masalah dalam berhitung. Yang ketujuh itu FA atau disebut juga dengan Figueranowals atau memilih bentuk atau menyusun bentuk. Mengukur kemampuan yang berguna untuk mengukur kemampuan dalam berhitung yang didasarkan pada pendekatan analisis atas informasi faktual dalam bentuk angka. Yang ke-8 yaitu WU atau Wurfelaufgaben atau latihan balok atau kubus, guna untuk mengukur kemampuan imajinasi. Yang terakhir yaitu ME, Merkaufgaben atau latihan simbol atau mengingat kata, guna untuk mengukur kemampuan analitis yang disertai dengan kemampuan membayangkan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.